Action. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'taz bi'uluhil azizah wa bikulli izzatin bi'izzatillahi ya'tazun. Ya aziz ta'azzazta bi'izzatika fahuwal aziz. Innallaha qawiyyun aziz wa yansurukallahu nasran aziza. Amma ba'du. Al-hijratu ihlatu hadina hamalal islam lana dina. Al-hijratu ihlatu hadina hamalal islam lana dina. Fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Fasalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amina. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, majelis tahkim yang kami hormati. Dalam sejarah panjang perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejarah santri merupakan salah satu entitas penting yang takkan usang ditelan waktu. Santri sebagai para pelajar di pesantren merupakan bagian integral dari umat Islam yang diharapkan dapat mengemban tugas sebagai agen perubahan dan pemimpin masa depan bangsa. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional memiliki peran strategis dalam membentuk karakter santri agar memiliki intelektualitas yang mumpuni. Namun sayangnya hadirin, di era sesuatu yang dapat bergerak dengan cepat menyebabkan dunia menjadi tak terbatas. Informasi dapat diperoleh dari mana, oleh siapa dan kapan saja. Dengan semakin menurunnya minat santri dalam menekuni pendidikan di bidang pesantren. Padahal Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan tugas besar untuk mencapai status negara maju dan makmur pada tahun 2045. Visi ini dicanangkan sebagai bagian dari peringatan 100 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tahun 2045. Indonesia berusaha untuk menjadi negara dengan perekonomian yang kuat, masyarakat yang berkeadilan, serta posisi strategis dan berpengaruh di dunia. Timbul pertanyaan, siapakah kita sebagai seorang santri dalam menyambut Indonesia Emas 2045? Sebagai jawabannya, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Santri Cemerlang sebagai Pilar Kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai rujukan, Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma umat manusia tentang pentingnya ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, Profesor Dr. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah menjelaskan dalam tafsir Al-Azhar mengenai penekanan bahwa ilmu pengetahuan, kepandaian membaca dan menulis adalah kunci untuk membuka seluruh wahyu yang akan turun di masa depan. Jika umat muslim tidak memahami pentingnya hal tersebut, mereka akan tidak maju dan akan terkungkung dalam gelapnya kebodohan. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafazkan a, i, u, e, o saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Oleh karena itu, santri di pesantren diharapkan menjadi kaum intelektual yang mampu bersaing di dunia global. Dengan ilmu yang mereka peroleh, santri diharapkan dapat menjadi penggerak kemajuan menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa hal yang harus santri lakukan dalam mempersiapkan dirinya agar dapat menjadi kaum intelektual yang mumpuni. Pertama, santri harus memiliki kecerdasan intelektual serta pemahaman dalam menyikapi setiap masalah yang ada. Kedua, santri harus dapat mempunyai keteguhan dan keistiqomahan sehingga tahan akan godaan mengenai budaya barat di kalangan pemuda Indonesia. Hadirin, kedua hal tersebut akan lahir dari kalangan pemuda di negara ini, dan di dalamnya tentu saja terdapat kaum santri. Mungkin bahkan tidak dapat menutup kemungkinan bahwa santri akan menjadi pelopor negara dengan kemajuannya di bidang masing-masing. Melalui peran santri yang berkarakter intelektual berkontribusi secara positif, kita yakin bahwa Indonesia Emas 2045 bukanlah sekedar mimpi. Santri sebagai pilar kemajuan memiliki peran strategis dalam mewujudkan harapan besar ini.
membawa Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Dari uraian tersebut hadirin dapat kita ambil seutas benang merah, yaitu peran santri dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangatlah penting. Mereka tidak hanya diharapkan menjadi kaum intelektual yang mumpuni, akan tetapi juga pemimpin yang berkontribusi secara positif membawa Indonesia menuju ke arah yang keemasan pada tahun 2045. Tata niat kita berangkat penuh semangat untuk berkhidmat. Kita santri siap mengaji, sungut mengabdi pada negeri. Bangga jadi seorang santri, pesantrenku selalu di hati. Bangga jadi